Baik, selamat malam dan selamat datang untuk kita semua. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk datang bergabung bersama Youth Week of Prayer pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini, partisipan akan dibawakan oleh pemuda Advent dari distrik Medan Labuhan. Dan akan dilayani oleh sebagai pembicara malam ini dilayani oleh saudara Andreas Damanik. Sebagai MC, saya akan bawakan karena berhubung yang seharusnya membawakan MC sedang ada halangan. Dan kemudian nanti doa syafaat akan dipimpin oleh saudari Kennedy Sianipar, saudara Kennedy Sianipar. Dan kemudian akan dilanjutkan dengan kesaksian oleh saya sendiri. Dan lagu pujian akan dibawakan oleh dari PA Medan Labuhan. Baik, untuk memulai acara kita pada malam hari ini, mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing untuk mengundang kuasa Roh Kudus.
Baik, kita akan berdoa yang dipimpin oleh Saudara Andreas. Kita bersatu dalam doa. Allah Maha Besar yang bertata dalam kerjaan surga, panjatkan puji syukur kehadiran-Mu Bapa. Karena besarlah kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami masing-masing, khususnya orang-orang muda yang berada di Kota Medan, untuk bisa kembali mengikuti acara sembahyang pemuda pada malam hari ini. Bela kiranya Engkau memberkati acara yang akan kami laksanakan dari awal hingga akhir. Bela kiranya Roh Kudus Tuhan bersama-sama dengan kami, sehingga dengan itu acara ini hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Bapa, doa ini kami persembahkan hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jadi pada malam hari ini saya mau membagikan kesaksian saya. Tahun 2019 yang lalu saya berkesempatan untuk mengikuti pelayanan akhir tahun dari kampus UNAI. Kebetulan saya berkuliah di Universitas Satu Indonesia Bandung. Saya berkesempatan untuk mengikuti sama dengan tim pelayanan saya ke daerah Tawangmangu yang berada di Solo, Jawa Tengah. Kami melakukan pelayanan itu dari tanggal 11 sampai 20 Desember 2019. Kegiatan kami sebelum memulai, saya mau membagikan Roma ayat bagi kita pada malam hari ini, yaitu Roma 8 ayat 28 untuk mengawali kesaksian saya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka sesuai dengan rencana Allah. Ini adalah foto ketika kami akan berangkat dari UNAI menuju Tawangmangu, dan kegiatan kami di sana adalah mengajar. Kami juga kami melayani di sana di sekitaran orang-orang yang 100% adalah beragama Muslim. Jadi benar-benar 100% yang beragama Muslim, tidak ada orang Kristen di sana, di daerah Tawangmangu ini tadi. Dan sebelum keberangkatan ini kami sudah memberikan perjanjian bersama dengan Korling namanya, ataupun koordinator lingkungan, semacam Bapak RT gitu ya, semacam Bapak RT di sana, bahwa kami menyetujui permintaan mereka untuk tidak berdoa selama di sana, untuk tidak bernyanyi, dan begitu kami kedapatan berdoa atau bernyanyi atau yang berhubungan dengan kegiatan rohani Kristen, mereka tidak menanggung akibat jika kami akan dikeroyok oleh masyarakat di sana ataupun mendapat masalah di sana. Jadi dari sebelum kami berangkat kami sudah menyetujui itu, kami tidak akan macam-macam di sana karena di sana adalah Muslim garis keras. Dan sampai di sana saya mengajar di SD Tawangmangu, mengajar anak-anak SD. Kemudian saya dengan partner saya juga ikut turut bersama dengan Ibu Ratna namanya ini. Kami ikut menemani mereka pergi ke kebun, ke sawah, karena karena kebanyakan masyarakat di sana bertani. Dan ini adalah ibu yang kami tinggal di rumahnya. Jadi selama 10 hari itu kami tinggal di rumah ibu ini. Kami menganggap mereka sebagai orang tua kami mengikuti kegiatan mereka di sana, kemana mereka pergi kami ikuti, kami bantu, beres-beres dan lain-lain. Kami juga mengadakan di sana charity clinic, periksa kesehatan gratis, kami juga melawat di sana, dan kami juga memberikan malam hiburan kepada mereka di malam minggu. Dan ini adalah anak-anak yang kami ajak ataupun yang kita kenal. Ibu di bawah 7 saya nggak mau 100% Muslim tadi, kami dengan berbagai ide memberikan kreativitas kami bagaimana agar kami dapat mengajar mereka menyanyi lagu kita seperti hati yang gembira, tapi kata Tuhannya kami ganti dengan semua senang. Hati yang gembira Tuhan senang, kami ganti dengan hati yang gembira Tuhan senang. Seperti itu. Dan puji Tuhan acara berjalan dengan baik. Tapi
tidak diperbolehkan untuk berdoa. Jadi ketika kami menyelesaikan kegiatan kami sepanjang 1 hari itu, kami tidak boleh berdoa. Jadi pulang ke rumah masing-masing, kami berdoa di kamar kami masing-masing. Tidak ada pertemuan seperti itu. Tetapi satu kali ada seorang dari teman kami, seorang kakak yang tinggal di rumah Pak Korling tadi. Ini adalah rumah Pak Korling itu, tempat kami melakukan kegiatan kami. Pada tengah malam, dia berdoa di sudut kamar mandi subuh-subuh. Dia berdoa di sudut kamar mandi subuh-subuh dan dilihat tidak sengaja oleh Bapak Korling tadi. Semua orang sudah tertidur, tetapi kakak itu berdoa diam-diam agar tidak ketahuan untuk mendoakan acara kami ini. Tetapi si Bapak Korling tadi melihat, dan begitulah caranya Tuhan menjamah hati Bapak Korling ini sehingga kami diperbolehkan untuk akhirnya berdoa dan bernyanyi. Kami diberikan satu ruangan, tetapi dengan catatan suara jangan terlalu keras, jangan sampai keluar. Puji Tuhan, akhirnya kami bisa berdoa. Kami selanjutnya hal yang kami takutkan selama ada dia di tempat itu, kami takut kalau kami ketahuan berdoa, tidak ada yang terjadi. Mereka sangat welcome. Kami mengadakan malam perpisahan. Ini malam perpisahan dengan warga yang ada di Tawangmangu. Kami memberikan kenang-kenangan juga di sana. Dan begitu mereka sangat welcome. Dan ketika kami pulang juga sampai saat ini komunikasi juga masih tetap baik dengan mereka. Dan ini adalah foto saya bersama pacar saya dan juga Ibu Ratna, orang tua kami di sana. Dan ketika kami pulang pun kami tidak lupa memberikan ibu ini catatan kesehatan kecil agar untuk dibaca, dan puji Tuhan ibu itu menerima dengan senang hati. Yang saya mau bagikan ayat selanjutnya untuk kita pada malam hari ini adalah tertulis di Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan melihat Tuhan. Dan juga melalui pengalaman saya ini, yang tadinya kami sangat takut bahwa kami mempunyai kekhawatiran besar di sana jika kami kedapatan saja berdoa atau kami bernyanyi atau yang berbau dengan kerohanian, maka kami akan mendapat masalah. Tetapi puji Tuhan, ayat ini mengatakan, janganlah takut sebab aku engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kiranya dengan kesaksian ini akan menjadi berkat bagi kita, akan menjadi semangat bagi kita dalam melayani orang lain, dan jangan takut dengan masalah-masalah yang kita hadapi, tantangan-tantangan yang kita hadapi, sebab kita punya Tuhan yang akan membantu dan yang akan meneguhkan kita, serta akan memegang tangan kanan kita dan akan membawa kita ke dalam kemenangan. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Maaf karena tadi ada sedikit gangguan jaringan, saya kembali masuk lagi. Baiklah, saudara-saudara, teman-teman, rekan orang muda. Ketika kelas 1 SMA, saya teringat dengan sebuah peristiwa. Yang dimana ketika kelas 1 SMA, ini adalah awal saya pertama kali belajar bawa mobil. Ya, pertama kali bawa mobil. Yang sebelumnya kemana-mana masih naik sepeda motor, tidak tahu bawa mobil sama sekali. Dan ya, kelas 1 SMA lah saya pertama kali memberanikan diri untuk membawa mobil yang dipandu oleh bapak saya, Pendeta Yerda Manik, yang dimana sama sekali belum bisa bawa mobil waktu itu. Lalu saya coba ini bawa mobil dengan sedikit tuntunan dari Pendeta Damanik, bapak saya. Ya begitulah, bagaimana pemulang bawa mobil, masih kadang mati-mati ini mobil, kadang juga ya berhenti-berhenti. Dan hingga suatu ketika tanpa saya sengaja, di suatu tikungan ini, saya coba ini bawa mobil kami yang ada di belakang saya, di slide. Ya saya tidak sengaja, saya injak ini gas. Lalu saya menabrak sebuah angkot. Itu adalah hari paling sial dalam hidup saya ketika itu. Mobil pun rusak, ban mobil miring,
wah, sudah parah sekali. Hingga akhirnya saya dan Pak saya pendeta Damani pun ganti rugi pada saat itu. Tetapi ya begitulah, karena kesal mungkin pendeta Damani mengatakan lain kali kamu tidak bisa lagi bawa mobil. Ini yang terakhir, sudah rusak semuanya. Ya bagaimana saya terima itu perkataan, tapi tidak lama kemudian dia ajak lagi saya bawa mobil. Ya itulah dengan tuntut belajar SMA saya sudah bisa lancar bawa mobil, hingga sampai mobil, Siantar Tebing, Siantar Kanopan, Siantar Tanah Karo. Saya sudah berjalan membawa perjalanan keluarga bersama dosen juga pelayan saya sudah bawa mobil. Dan saya berharap satu saat bisa pendeta dan mimpin bawa mobil. Saudara-saudara orang muda, teman-teman, Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Pada saat ini kita akan membahas sebuah tuntunan. Ini bukanlah tuntunan pendeta Erdamani. Ini adalah tuntunan Tuhan kepada seorang nabi, yaitu Nabi Yunus. Jadi saya akan pergi, pimpin saya Tuhan. Kita akan membahas sebuah peristiwa yang dialami oleh nabi yang ada dalam Alkitab, yaitu Nabi Yunus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bagaimana kisah Yunus ini adalah kisah yang sudah sangat familiar Kristen. Mulai dari anak kecil, orang muda, bahkan sekalipun sudah tahu bagaimana pengalaman Yunus yang kadang secara logika tidak masuk di akal. Karena mengapa? Karena bagaimana Yunus bisa masuk dalam perut ikan. Tetapi karena kita adalah orang yang beriman, kita percaya kita memiliki Allah yang luar biasa, yang mampu mengadakan mujizat kepada umat-umatnya yang dalam keadaan tersesat. Kita percaya bagaimana kisah Yunus ini adalah kisah yang nyata, real. Tuntunan Tuhan kepada Yunus ketika dia disuruh untuk menuju ke Niniwe. Teman-teman, saudara-saudara orang muda dan orang tua yang hadir pada malam hari ini, kita akan bahas peristiwa pertama bagaimana Yunus diutus oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Pertama kita harus mengetahui bagaimana apa ini Niniwe. Niniwe adalah kota di daerah Asyur dan didirikan oleh seorang yang misterius bernama Nimrod, yang Alkitab sebutkan sebagai pemburu yang salah satu kota yang kedua, salah satu keterangan tentang kota Niniwe adalah yang diterangkan sebagai kota penumpah darah. Sahabat-sahabat orang muda dan orang-orang tua kami yang hadir pada malam hari ini, Niniwe diterangkan sebagai kota penumpah darah. Kenapa? Karena Niniwe ini adalah kota yang terkenal dengan kekejamannya. Saya baca tadi di internet, saya tidak akan tampilkan, saya akan ceritakan bagaimana ini raja yang ada di Niniwe begitu kejam, karena yang melanggar di kota Niniwe ini dia akan apa? Atau ada orang yang mencoba untuk melawan ini kota Niniwe, musuh yang tertangkap dia akan kuliti itu orang, dia akan kuliti, dikatakan dia akan buat kulit mereka itu untuk mengelilingi apa? Tiang-tiang tembok yang ada di apa? Di Niniwe, sangat kejam sekali. Baik itu anak-anak, wanita, bahkan pria juga dia akan lakukan itu. Dia akan bunuh. Dan dikatakan juga dalam tulisan sejarah itu, Raja Niniwe ini sangat senang menghukum orang kalau ada kesalahan. Ya, kalau tidak dicongkel itu mata, kadang jari dipotong. Begitulah cara dia menghukum, sehingga disebut kota penumpah darah. Karena sangat kejam sekali penghukuman yang ada di sana. Dan yang ketiga yang terkenal dari kota Niniwe adalah kota yang sangat buruk kesusilaan. Yang dimana di sana moralnya sangat rendah, hampir dia sama dengan Sodom dan Gomora. Bagaimana kita tahu ya, artinya kesusilaannya moralnya rendah ya. Bahkan yang sejenis pun sudah bersetubuh, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Bahkan yang lebih parah adalah manusia dengan binatang melakukan
Ini adalah kejahatan kota Niniwe yang dimana ini adalah tempat yang Tuhan katakan kepada Yunus untuk memberitakan Injil, untuk bertobat. Secara manusia, saudara-saudara orang muda dan orang tua kami yang hadir pada malam ini, kota ini sebenarnya tidak layak diselamatkan. Secara manusia kita berpikir bagaimana ini dosa yang sangat luar biasa, dari pemimpin sampai kepada warga semua sangat berdosa. Sebenarnya mereka tidak layak selamat. Bahkan sebenarnya firman Tuhan yang Yunus akan sampaikan kepada mereka tidak layak untuk disampaikan. Kenapa? Karena dosa mereka sudah sangat apa? Sangat luar biasa. Coba kita di lingkungan kita. Kalau tiba-tiba tetangga kita dihukum langsung dipotong tangan di depan mata kita. Bahkan anak-anak dicongkel matanya. Apakah kita masih memiliki rasa ingin menyelamatkan begitu? Saya rasa sebagai manusia kita sangat senang kalau kota ini dihukum oleh Tuhan. Dan itu juga yang Yunus rasakan sebenarnya. Dia tidak senang kota ini diselamatkan. Kenapa? Dosa mereka sudah luar biasa. Bahkan sampai terdengar saudara-saudaraku orang muda dan orang tua kami yang manapun berada. Inilah Allah yang kita kenal. Allah yang penuh kasih. Yang selalu memberikan kasih kepada orang bahkan sekalipun dosanya apa? Merah. Seperti apa? Kan kerugi. Akan Tuhan putihkan. Lalu apa respon Tuhan tentang apa? Tentang keburukan daripada ini. Kita buka dalam Yeskiel 33 ayat 11. Melihat respon Tuhan Yeskiel mengenai dosa-dosa Niniwe, ini adalah perkataan Tuhan yang paling mengharukan. Dikatakan. Coba kita baca sama-sama, bisa kita ikuti bagi yang di Zoom ini. Yeskiel 33 ayat 11. Dikatakan begini. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah kasih Allah yang luar biasa yang memberi kesempatan kepada orang-orang fasik. Saya yakin kita orang-orang muda, bagaimana masa muda ini adalah masa yang paling sekali masa banyak ingin tahu. Saya yakin kita sering juga jatuh dihadapkan dengan apa? Dosa. Dan kadang kita juga terjerumus ke dalam. Tetapi Allah tetap apa? Menunggu pertobatan daripada apa? Setiap kesalahan kita dikatakan dalam ayat ini. Sekalipun mungkin kita merasa, sepertinya saya tidak layak lagi dimaafkan. Tetapi pada malam ini, berdasarkan pelajaran ini, Tuhan menginginkan pertobatan daripada apa? Orang fasik itu. Tuhan selalu apa? Memberikan kesempatan untuk datang kepadanya dan bertobat. Kita kembali kisah Yunus setelah mendapat pesan atau amanat daripada Allah, apa yang Yunus lakukan? Apa yang Yunus lakukan ketika ia diperintahkan untuk pergi ke Niniwe? Yang pertama, Yunus menolak itu. Kita tahu bagaimana cerita ini. Ketika Yunus disuruh pergi ke Niniwe, dia malah pergi ke mana? Tarsis. Dia melarikan ke Tarsis. Yunus hanya panggilannya. Dia juga menjadi tidak peduli dengan keadaan sekitarnya. Mengapa tidak peduli dengan keadaan sekitarnya? Dia sudah menolak tugas dari Allah. Lalu dia pergi ke Tarsis. Dan ketika dia perjalanan terjadi apa? Angin topan yang sangat besar. Bahkan seluruh penumpang di kapal dikatakan gelisah takut. Tetapi Yunus malah tertidur di sana. Tapi dia tidak peduli dengan keadaan sekitarnya. Kemudian setelah itu, Nabi yang tidak peduli ini dibuang ke laut. Dan telan oleh ikan besar. Lalu selanjutnya Yunus dimuntahkan ikan. Dan Allah memberikan kesempatan yang kedua. Teman-teman dan orang-orang tua kami yang hadir pada malam hari ini, kita sebagai orang muda kadang seperti apa ini? Beberapa firman atau nasihat, baik itu melalui pendeta, baik itu melalui firman Tuhan. Dan di sini kita juga melihat bagaimana Yunus
mencoba untuk melarikan diri. Kita sebagai orang muda sering, bahkan saya sendiri juga sering mencoba untuk apa? Ya untuk menolak beberapa tugas yang diberikan. Ketika saya di center juga, kalau ada perintah gitu, waktu SMA dulu, disuruh membawa bagian ke depan, saya akan bikin alasan itu. Kenapa ya? Karena saya merasa tidak siap. Sama seperti ini sini mungkin ya. Dan saya yakin banyak orang muda juga beberapa dari antara kita masih begini. Masih mencoba untuk apa? Dan apa? Dan ya, tidak peduli dengan keadaan sekitar ya. Kalau misalnya apa ya? Ya tidak peduli dia. Mau acara itu berjalan atau tidak, dia tidak peduli. Lalu tadi seperti tadi, Yunus juga tidak peduli, lalu dia pun apa? Ditelan oleh ikan besar. Ditelan oleh ikan besar ini adalah sebuah peristiwa yang memang sulit diterima orang, karena secara logika bagaimana dia bisa hidup ya, bertahan hidup di dalam ikan yang besar. Tetapi kita percaya ikan yang besar ini adalah satu rencana Tuhan untuk membawa Yunus kembali ke misinya yang semula. Nah, dengan itu akhirnya Yunus pun dimuntahkan. Dalam Yunus 10 dia dimuntahkan di sekitar Niniwe. Lalu Allah suruh kembali Yunus untuk apa? Pergi sekali, memberikan kesempatan kedua untuk menyampaikan ini Injil kepada apa? Kepada orang-orang yang ada di Niniwe. Teman-temanku orang muda, kita seharusnya sebagai orang muda sangat lega dan sangat terharu mendengar firman ini. Kenapa? Karena Allah yang kita sembah, Allah yang penuh kasih yang kita sembah selalu memberikan kesempatan yang kedua. Secara manusia, ketika ada orang yang menyakiti kita, sangat menyakiti, kita bisa bilang ya. Bahkan terasa biasa menyakiti. Saya yakin manusia masih susah. Ya, kita tidak jauh lah. Mungkin di dalam hubungan pacaran lah, dalam orang muda kita bilang ya. Saya rasa dalam pacaran ini kesalahan yang paling terbesar adalah selingkuh ya. Nah, bagaimana kita memberikan kesempatan kedua kepada orang yang sudah merusak apa kepercayaan kita? Saya rasa bagaimana orang muda? Apa kita sanggup? Saya rasa secara manusia kalau kepercayaan ini sudah rusak, saya rasa kesempatan kedua ini sangat susah diberikan oleh manusia. Tetapi Allah yang kita sembah, sekalipun dosa seperti Niniwe tadi sangat luar biasa, sekalipun Yunus menolak tugas, bahkan melarikan diri, mencoba untuk melarikan diri ke tempat yang jauh dan tidak peduli, tetapi Allah tahu apa? Allah tetap memberikan kesempatan yang kedua untuk dia kembali ke jalan yang benar. Memang orang muda, saya yakin kita selalu apa? Ya, kita masih dihadapkan dengan beberapa cobaan dosa dalam kehidupan kita. Kita kadang jatuh juga. Tapi pada malam hari ini kita diberikan kesempatan kedua dari Tuhan untuk kembali ke jalan yang benar, untuk kembali mendengar firman-firman Tuhan, baik itu melalui pendeta, orang tua, melalui orang tua kita yang ada di gereja, untuk kita kembali pada jalan yang benar. Suatu kali di daerah California ada sebuah pertandingan sepak bola. Ada sebuah pertandingan sepak bola yang dimana ini dimainkan oleh antar universitas. Lalu satu kali ada seorang pemuda dalam pertandingan bola ini, dalam turnamen ini, dia coba bertanding. Satu kali dia tanpa sengaja, ya bagaimana namanya bola ya? Bola ini kan kalau bulat kadang arahnya tidak menentu. Satu kali dia coba ini mau tendang bola, tetapi hampir bola ini masuk ke gawang sendiri. Kalau di dalam sepak bola ini hampir dikatakan bunuh diri ya. Ketika dia coba tendang bola ini, ya bola ini salah arah, hampir masuk ke gawang. Seluruh pemain dan teman-temannya jantungan, bahkan pelatih. Kenapa? Karena satu gol saja bisa berpengaruh untuk tim. Lalu teman-temannya pun apa? Kesalahan yang fatal. Lalu peluit babak pertama pun berakhir. Lalu mereka semua masuk ke dalam apa? Mereka semua masuk ke dalam ruang ganti. Lalu pria yang sudah melakukan kesalahan tadi, dia terduduk di sudut, kecewa. Dia bertemu kepada pelatih sambil agak menangis. Dia bilang, pelatih maafkan saya
saya hampir saja melakukan kesalahan yang besar yang sangat berpengaruh kepada engkau dan teman-teman semuanya. Dan saya sangat menyesal akan hal itu. Lalu dia pun menangis dan dia merasa bersalah sekali. Lalu tidak lama kemudian babak kedua akan segera dimulai. Lalu tiba-tiba pelatih ini datang, masuk lagi bermain. Lalu dia merasa terkejut. Wah, bagaimana saya bermain lagi? Saya sudah melakukan kesalahan. Lalu teman-temannya pun bingung. Bagaimana pelatih mencoba memasukkan orang yang sudah mencoba melakukan kesalahan di babak pertama? Bagaimana ini? Mereka pun semua apa? Bingung. Mereka bingung. Bagaimana pelatih memasukkan orang yang sudah melakukan apa? Babak pertama. Lalu kalau pertama sudah selesai, pertandingan yang baru sudah ada di depan, lakukanlah apa yang terbaik. Kesempatan kedua, dia diberikan kesempatan kedua untuk membuktikan bahwa dia masih bisa memberikan yang terbaik dari, sekalipun di dalam pertandingan babak pertama dia sempat mengecewakan seluruh tim, bahkan pelatih sendiri. Tapi pelatih yang luar biasa memberikan kepercayaannya kembali, sekalipun itu secara manusia susah. Tapi pelatih memberikan kesalahan dia. Lalu akhirnya dia pun menangis dan akhirnya dia pun bertanding di babak kedua. Dan akhirnya apa? Tim itu pun dapatkan kemenangan luar biasa. Teman-teman orang muda dan orang tua yang hadir pada malam hari ini, pelatih itu adalah manusia, tetapi Tuhan lebih daripada pelatih itu. Sekalipun kita sudah membuat kesalahan di masa lalu, baik orang-orang muda, teman, sekalipun saya dan saudara sudah memiliki masa lalu yang kurang, yang sekalipun kita merasa itu tidak layak dimaafkan, ya, banyak hal-hal gelap yang sudah kita lakukan orang muda. Tetapi Tuhan mau memberikan kepada saya dan saudara kesempatan untuk kita mau memperbaiki diri, bertobat, memperbaiki hal-hal yang tidak baik selama ini, sehingga dengan itu apa? Kita bisa dipakai orang-orang muda untuk mengabarkan Injil kepada rekan-rekan kita, kepada teman-teman kita yang ada di lingkungan kita. Sehingga dengan itu nama Tuhan akan dipermuliakan. Ketika Yunus menerima kesempatan kedua, apa yang Yunus lakukan? Akhirnya dia pergi untuk menyampaikan Injil kepada Niniwe. Begitu juga dengan kita orang-orang muda, teman-temanku, pada malam hari ini dan juga orang-orang tua kami yang hadir. Ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan ini, bahwa Tuhan selalu menyediakan kesempatan buat kita, biar saya dan saudara mempergunakan kesempatan kedua ini untuk apa? Untuk mau menyebarkan Injil kepada Tuhan. Akhirnya, biarlah kiranya kita umat-umat Tuhan, orang-orang muda yang ada di Medan, kita semuanya satu kata, bersatu dengan satu kalimat. Kita sama-sama mengucapkan, I will go. Dengan meninggalkan segala kesalahan di masa lalu. Biarlah kita orang-orang muda bersatu dengan kalimat pada Tuhan, I will go. Aku akan pergi, tuntunlah aku. Inilah firman Tuhan buat kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.